Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru di channel ini, yaitu terkait info penting dari Panselnas, yang mana di sini Panselnas menginformasikan bahwasanya Panselnas ubah cara pengusulan formasi P3K tahun 2022. Jadi tentunya di sini kita coba cek kuota P3K 2022 itu mencapai 970.410. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Dan tentunya untuk sisa formasi tahap ketiga itu nantinya akan digabungkan di P3K tahun 2022. Tentunya dengan hal ini berarti sudah resmi bahwasanya untuk P3K tahap ketiga itu tidak dihapus teman-teman ya, tetapi akan dimasukkan di formasi P3K tahun 2022. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja simak informasi berikut ini. Nah, di sini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com Jakarta, salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia, dikatakan bahwasanya pemerintah memutuskan untuk menggabungkan sisa formasi P3K 2021 tahap ketiga teman-teman ya dengan kebutuhan tahun ini. Jadi nantinya sudah dipastikan bahwa untuk sisa formasi P3K 2021 yang belum diteskan yaitu tahap ketiga nantinya akan digabungkan dengan kebutuhan tahun ini, tentunya di formasi seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, dilanjutkan di sini data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek mencatat bahwa sisa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun lalu itu mencapai 212.392. Nah, jadi untuk sisa formasi P3K Guru tahun lalu itu sekitar 212.392 teman-teman ya. Itu untuk tahap ketiga. Nah, di sini dikatakan menurut Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril, jika pemerintah daerah mengajukan formasi secara maksimal, maka pemerintah menyediakan ruang sampai 970.410. Berarti ini dikembalikan lagi kepada Pemda teman-teman ya. Jadi di sini jelas dikatakan Bapak Iwan bahwasanya apabila pemerintah daerah mengajukan formasi secara maksimal, maka nantinya Kemdikbud itu bisa memberikan atau menyediakan ruang ya sebesar 970.410 formasi. Jadi ini dikembalikan lagi kepada Pemda. Makanya admin katakan inilah pentingnya kolaborasi ya, satu arah kolaborasi atau kesepahaman ya teman-teman ya antara Pemda dengan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek terkait formasi P3K tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lanjut lagi di tambahan informasinya. Di sini dikatakan teman-teman ya, jumlah tersebut merupakan gabungan sisa formasi sebanyak 212.392. Jadi ini untuk tahap 3 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Jadi kalau dijumlahkan dengan formasi 2022 dengan sisa formasi tahun lalu berarti itu mencapai 900.000 lebih teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Iwan berharap agar usulan Pemda bisa semaksimal mungkin agar guru-guru honorer lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021 itu bisa terakomodasi. Nah, jadi apabila ya Pemda bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin, maka secara otomatis nantinya guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahun lalu tetapi tidak mendapatkan formasi P3K di tahun 2021 itu bisa terakomodasi nantinya di tahun 2022 teman-teman ya. Tentunya ini yang menjadi perhatian ya dari pihak Kemendikbudristek, dan tentunya agar semaksimal mungkin bisa diajukan formasinya oleh pemerintah daerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini dikatakan di sisi lain Kemendikbudristek bersama Panselnas tengah menggodok regulasi untuk usulan formasi yang nanti diajukan di pusat. Cara ini diharapkan untuk bisa mempercepat proses penetapan formasi P3K. Jadi per hari ini sampai video ini dirilis teman-teman ya, admin ingin menginformasikan bahwasanya
terkait dengan Permen RB yang baru ataupun regulasi baru terkait P3K 2022 itu belum resmi teman-teman ya. Itu masih sementara digodok antara Kemendikbudristek bersama dengan Panselnas. Jadi sekali lagi untuk regulasinya memang belum ada karena ini masih dalam proses penggodokan antara Kemendikbud dengan Panselnas. Semoga saja nantinya regulasinya itu bisa berpihak kepada rekan-rekan guru honorer seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya jadi pemerintah pusat itu mengajukan formasi sehingga lebih cepat proses pengangkatan P3K. Ucap Iwan ya. Hal senada disampaikan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Bapak Alex Deni. Nah, jadi menurut Bapak Alex, untuk formasi P3K 2022 yang akan ditetapkan Kemenpan RB itu sesuai dengan kebutuhan dari Kemendikbudristek. Nah, ini yang kita katakan bahwasanya usulan formasi itu ada sedikit perubahan, bahwasanya formasi P3K 2022 teman-teman yang ditetapkan nantinya oleh Kemenpan RB tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan Kemendikbudristek seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, bahwasanya nantinya itu formasi itu ditetapkan oleh Kemenpan RB tentunya melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan Kemendikbudristek. Tentunya ini bisa mempercepat ya agar formasi yang nantinya ada di seleksi P3K 2022 itu bisa jauh lebih maksimal lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, artinya berapapun usulan Pemda ya. Jadi di sini katakan berapapun usulan Pemda akan ditetapkan dengan melihat kebutuhan Kemendikbudristek dan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan seperti itu. Misalkan usulannya Pemda 5, sedangkan kebutuhannya Kemendikbudristek 10, kemudian anggarannya bisa memenuhi untuk yang 10 ini. Makanya nantinya otomatis Kemenpan RB akan menetapkan formasi melihat dari kebutuhan Kemendikbudristek, berarti mengambil yang 10 ini. Seperti itu ilustrasi sederhananya teman-teman ya. Nah, di sini Bapak Alex mencontohkan ya, jika usulan Pemda minim tetapi usulan kebutuhan Kemendikbudristek maksimal, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasi sesuai kebutuhan Kemendikbudristek. Contohnya, kalau Kemendikbudristek butuh 100, yang diusulkan Pemda hanya 10, kami akan tetapkan 100 sebab dananya sudah ada. Jadi ini tergantung dari berapa kebutuhan P3K guru untuk Kemendikbudristek dan disesuaikan dengan total anggaran dari Kementerian Keuangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira lagi untuk rekan-rekan guru honorer yang akan ikut di seleksi P3K guru tahun 2022. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir di sini teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di sini bahwasanya dengan perubahan tersebut lanjut Alex diharapkan proses 2 juta P3K proses 1 juta P3K guru akan cepat terrealisasi. Kemenpan RB juga sangat mendukung program Kemendikbudristek ini karena penyelesaian honorer hanya sampai 2023. Kalau Pemda mengusulkannya sedikit tetapi kebutuhan guru sebenarnya banyak, kapan selesainya masalah honorer itu? Itu sebabnya pemerintah mengubah mekanismenya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.